Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait materi rapat koordinasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu berkaitan dengan kebutuhan guru ASN di tahun 2023. Dan juga ada informasi yang berkaitan dengan pelamar Protas 1 yang siap diangkat tahun 2022, dan juga ada pelamar Protas 1 yang akan dituntaskan di tahun 2023. Dan juga ada informasi mengenai kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di tahun 2023, baik itu Protas 1, 2, 3 pelamar umum. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, jadi ada kesenjangan Bapak Ibu, ada kesenjangan antara kebutuhan dan formasi usulan Pemda. Nah, kita lihat di sini, upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal, karena guru ASN yang telah dan akan diangkat masih kurang 50%. Dikarenakan pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru. Nah, jadi ada beberapa pemerintah daerah yang tidak mengusulkan, Ibu, tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru di daerah tersebut. Pada tahun 2023 diharapkan formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN. Nah, ini dia Ibu, ini grafiknya, yang mana kebutuhan di tahun 2021 ini sebanyak 1.244.961. Kemudian formasi yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu sebanyak 506.252. Kemudian jumlah pelamar yang lolos di tahun 2021 baik itu tahap 1 dan tahap 2 ini sebanyak 293.860. Nah, jadi ini kurang dari 50% Bapak Ibu dari kebutuhan dan formasi usulan Pemda. Kemudian di tahun 2022 ini kebutuhannya 781.744 dan formasinya ini 319.029 formasi. Kemudian kebutuhan di tahun 2023 ini sebanyak 662.919 formasi. Nah, jadi seperti itu kesenjangan antara kebutuhan dan formasi usulan Pemda selama 2 tahun terakhir. Ini kurang dari 50%. Kemudian ini adalah seleksi penempatan Bapak Ibu, seleksi penempatan bagi guru yang masuk dalam prioritas 1 ataupun guru yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi total keseluruhan guru pelamar Protas 1 yang sudah lolos passing grade di seleksi P3K tahun lalu ini sebanyak 193.954 guru. Nah, di sini dibagi lagi Bapak Ibu, dibagi lagi yang sebanyak 127.621 ini menunggu pengangkatan. Nah, jadi tinggal menunggu Bapak Ibu, sebanyak 127.621 ini menunggu pengangkatan seleksi tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja yang masuk dalam jumlah ini. Kemudian pembagian berikutnya yaitu sebanyak 65.954 ini dituntaskan tahun 2023. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini 46.941 ini terdapat kebutuhan dan 19.013 tidak terdapat kebutuhan. Diperlukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Nah, jadi ini akan dituntaskan di tahun 2023 yang mana nantinya akan berkoordinasi dengan Pemda Bapak Ibu agar Pemda ini mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan dengan yang dibutuhkan guru di daerah tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya sebanyak 379 ini tidak menjadi sasaran penuntasan, yang mana keterangan ini meninggal 61, mengundurkan diri 158 dan lain-lain ini sebanyak 160. Jadi total 379.
Kemudian ini adalah kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan di tahun 2023 baik itu guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi ini kabar baik bagi guru dan tenaga kependidikan yang mana di tahun 2023 ini banyak sekali kebutuhan Bapak Ibu. Kita lihat di sini, ini adalah rinciannya. Kebutuhan di tahun 2022 ini jumlahnya 781.844. Ini di tahun saat ini, tahun 2022. Kemudian poin yang nomor 2, formasi guru P3K tahun 2022 ini jumlahnya 319.029 formasi untuk guru. Pelamarnya ini 381.908 pelamar. Kemudian pelamar prioritas 1 ini pelamarnya 127.621. Kemudian prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ini 193.936. Kemudian pelamar umum ini 60.351 pelamar. Nah, kemudian potensi formasi tidak terserap untuk prioritas 2 dan prioritas 3 ini 6.369 dan pelamar umum 41.256. Jadi potensi formasi 2022 tidak terserap ini sebanyak 47.625. Ini potensi formasi 2022 ini tidak terserap. Kemudian poin yang nomor 3, sisa kebutuhan tahun 2022 ditambah potensi formasi tahun 2022 tidak terserap. Jadi totalnya adalah 510.440. Nah, ini sisa kebutuhan tahun 2022 ditambah potensi formasi 2022 yang tidak terserap. Kemudian guru ASN pensiun di tahun 2024 ini sebanyak 69.762 guru yang pensiun di tahun 2024. Kemudian kebutuhan tendik di 174 instansi, 131 kabupaten, 30 kota, dan 13 provinsi ini sebanyak 62.717. Nah, ini kebutuhan untuk yang tenaga kependidikan. Jadi, total keseluruhan kebutuhan di tahun 2023 ini sebanyak 662.919. Pelamar ini 381.908. Potensi formasi tidak terserap ini sebanyak 47.625. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu kebutuhan di tahun 2023 baik itu guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ini adalah potensi sisa formasi tahun 2023 Bapak Ibu, yang mana Sulawesi Selatan ini 5.749 tertinggi Bapak Ibu. Kemudian Sulteng 3.749, kemudian Maluku Utara ini 3.084, kemudian Papua Barat 3.058 dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah daerah istimewa Yogyakarta yaitu 12. Sisa formasi terutama disebabkan guru mengajar tidak linier. Nah, jadi disebabkan tidak linier dengan kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik. Nah, ini sisa formasi disebabkan karena tidak linier Bapak Ibu. Kemudian Pemda harus memastikan guru yang ada mengajar linier dengan kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat dengan distribusi dan mendorong kepemilikan kualifikasi pendidikan linier beasiswa akademik. Kemudian ini adalah kebutuhan guru ASN tahun 2023 sampai dengan 2030. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah rinciannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2030. Apabila tahun 2023 kebutuhan formasi 580.202 dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka usulan 2024 hanya untuk mengganti guru pensiun. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu materi rakor yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.